Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Selama bertahun-tahun, hutan kita dijarah, menyebabkan bencana ekologis dan kerugian negara yang fantastis. Oligarki lama, warisan bobrok, dan beban berat di pundak Prabowo. Ada 4.610 meter kubik kayu di belakang. Dan memang Satgas PKH ini diperlukan sekali untuk menjaga hutan kita. Satgas PKH akan terus mendorong penegakan hukum sekaligus pendampingan, pengamanan, dan pengembalian hutan taman nasional yang menjadi kebanggaan tidak hanya Indonesia, ini menjadi kebanggaan internasional sebagai salah satu hutan tropis hayati terbaik dunia. Dapat kami sampaikan, Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Selama 1 dekade, bangsa ini hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang akrab dengan para oligarki, dari hutan, sawit, hingga tambang. Kebijakan era Presiden Jokowi terbukti menjadi karpet merah bagi segelintir pemilik modal untuk menguasai sumber daya alam negeri ini. Rakyat hanya jadi penonton, sementara yang kaya makin rakus dan yang miskin makin terpinggirkan. Warisan buruk itu kini menjadi beban besar bagi pemerintahan Prabowo. BUMN banyak yang bangkrut, sistem meritokrasi hancur karena jabatan diberikan bukan berdasarkan kompetensi, tapi kedekatan politik dan loyalitas pribadi. Inilah bentuk paling telanjang dari kerusakan sistemik yang ditinggalkan oleh kekuasaan lama. Namun roda sejarah berputar. Prabowo kini berdiri di tengah runtuhan sistem bobrok itu, dan tugas pertamanya adalah membuang benalu-benalu sisa rezim lama yang masih bercokol di dalam birokrasi dan jaringan ekonomi negara. Sejak awal masa pemerintahannya, langkah tegas mulai terlihat. Satgas yang dibentuk dan dipimpin oleh Menhan Syafri Syamsuddin berhasil menarik kembali 3 juta hektar lahan sawit hasil rampasan oligarki, dan 3,5 juta hektar lahan tambang yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh jaringan hitam berlabel pengusaha nasional. Belum cukup sampai di situ, operasi besar-besaran terhadap pembalakan liar dan pencurian kayu juga dilakukan. Ribuan kayu ilegal disita, pekerjaan yang dulu tak tersentuh karena rezim lama justru bermain di belakangnya. Dalam waktu kurang dari 8 bulan, kejahatan ekonomi terorganisir mulai dilucuti satu persatu. Dan akar masalahnya? Semua bermuara pada politik busuk yang dilahirkan dari strategi gerrymandering, politik manipulatif yang digunakan untuk mengatur siapa yang akan menang dan siapa yang akan berkuasa. Nama-nama seperti Gibran dan Anwar Usman muncul sebagai simbol dari praktik nepotisme yang membusuk dalam sistem hukum dan politik kita. Kasus pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi yang membukakan jalan bagi pencalonan Gibran hanyalah puncak gunung es dari jaringan kekuasaan yang mengaburkan batas antara hukum, politik, dan kepentingan pribadi. Lebih parah lagi, laporan-laporan hukum terhadap dugaan nepotisme itu seperti menguap begitu saja. 2 tahun berlalu, tak ada perkembangan berarti dari penyidik. Bukti, surat, dan tuntutan publik mengendap entah di mana, seolah hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah. Inilah wajah kakistrokrasi yang ditinggalkan, pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang tidak kompeten, dengan kebijakan yang merugikan rakyat dan menguntungkan segelintir elit. Dan lebih buruk lagi, semuanya dijalankan dalam aroma kleptokrasi, kekuasaan yang dipakai untuk mencuri, membagi jabatan, dan memperkaya kroni. Kini, Prabowo berada di persimpangan sejarah. Jika ia ingin Indonesia benar-benar bangkit, maka tidak ada jalan lain selain mencabut akar-akar kekuasaan lama yang masih mencengkeram di tubuh negara. Ia harus berani melawan bazar politik, ancaman, dan propaganda yang sengaja disebar untuk menakut-nakutinya. Rakyat kini menunggu, apakah Prabowo akan menjadi pelanjut sistem lama, atau pemutus rantai kebusukan yang sudah terlalu lama mencekik negeri ini.